Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kakak akan membahas materi kelas 12 SMA, yaitu materi evolusi. Nah, biar kalian paham dengan materinya, tonton videonya sampai habis ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Cakupan materi yang akan kita bahas untuk materi evolusi, yang pertama kita akan membahas mengenai perbandingan beberapa teori evolusi, yaitu teorinya Darwin, Lamarck, dan juga August Weismann. Lalu kita membahas mengenai fenomena yang berkaitan dengan teori evolusi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai petunjuk adanya evolusi atau bukti-bukti evolusi itu apa aja. Yang keempat, kita akan membahas mengenai mekanisme evolusi. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai hukum Hardy-Weinberg ya, jadi bagaimana hukumnya, kemudian syarat-syaratnya apa, dan lain sebagainya. Yuk, langsung aja kita bahas. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas mengenai teori evolusi menurut Lamarck, Darwin, dan juga Weismann. Nah, pertama-tama kita akan membahas lebih dahulu perbandingan antara Lamarck dan Darwin. Nah, jadi yang pertama ini Lamarck dulu ya, Jean-Baptiste Lamarck. Nah, menurut Jean-Baptiste Lamarck, evolusi itu terjadi karena makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini Lamarck berpendapat mengenai teori evolusi jerapah, di mana Lamarck berpendapat bahwa nenek moyang jerapah itu semuanya berleher pendek. Nah, jerapah ini kan pemakan dedaunan yang ada di pohon. Nah, untuk mencapai dedaunan yang ada di pohon tinggi, nah jerapah itu akan meregangkan dan memanjangkan lehernya, sehingga lama-kelamaan leher jerapah menjadi panjang. Jadi awalnya pendek, nah karena diregangkan terus-menerus akhirnya jadi panjang. Nah, sehingga Lamarck berkesimpulan bahwa perubahan sifat dan fungsi organ tubuh sebagai akibat dari adaptasi itu akan diwariskan pada keturunannya. Jadi ini kan dari pendek, kemudian lama-kelamaan kan jadi panjang. Nah, kemudian nanti si jerapah yang berleher panjang ini kan bereproduksi. Nah, terus punya keturunan ya. Nah, keturunannya itu akan berleher panjang. Jadi panjangnya leher jerapah ini akan diwariskan pada keturunannya. Yang kedua, Lamarck juga berkesimpulan ada prinsip use and disuse. Nah, use itu adalah organ-organ yang sering digunakan untuk beradaptasi. Contohnya di sini berarti leher ya. Jadi ketika organ itu sering digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan, maka organ tersebut akan berkembang dengan baik sehingga akan semakin kuat dan juga semakin besar. Nah, sedangkan organ-organ yang tidak digunakan atau disuse itu akan mengalami rudimentasi atau kemunduran sehingga akan menyusut dan lama-kelamaan akan mengecil atau bahkan menghilang. Nah, sedangkan teori evolusi menurut Darwin, nah jadi sama-sama tentang jerapah ya. Jadi kalau misalnya Lamarck kan berpendapat bahwa jerapah itu awalnya lehernya pendek, nenek moyangnya pendek, terus ketarik-tarik jadi panjang gitu kan. Nah, kalau menurut Darwin, nenek moyang jerapah itu bervariasi. Jadi ada yang lehernya pendek, ada yang lehernya panjang. Nah, pada saat dedaunan yang ada di pohon yang rendah itu masih ada, nah jerapah yang leher pendek sama yang leher panjang kan berarti masih bisa bertahan ya, masih bisa mendapatkan makanan sehingga masih bisa bertahan hidup. Nah, namun ketika dedaunan yang di pohon yang pendek itu habis, nah jerapah yang berleher pendek kan tidak dapat memperoleh makanan, akhirnya mati dan punah. Nah, sedangkan yang jerapah berleher panjang bisa tetap mendapatkan makanan sehingga dapat berkembang biak dan terus lestari sampai saat ini. Sehingga di sini Darwin berkesimpulan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Jadi kalau kalian tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka kalian akan terseleksi alam, jadi akan mati dan juga punah. Jadi misalnya di sini leher pendek ya, jerapah yang berleher pendek ini mau beradaptasi, misalnya dia nggak nyampe kan ya, makan pohon yang tinggi, nah dia makan yang lain, misalnya makan rumput atau apa ya, nah dia mampu beradaptasi, nah mungkin saja masih bisa bertahan. Nah tapi kan ini hanya teori ya, jadi tidak ada yang tahu apakah benar ada jerapah yang berleher pendek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan teori evolusi menurut August Weismann dengan Charles Darwin. Jadi kalau Charles Darwin kan tadi mengatakan bahwa
Punahnya jerapah yang berleher pendek ini karena seleksi alam ya kan. Nah, sedangkan menurut August Weismann, evolusi jerapah itu dikendalikan oleh gen. Jadi anggap aja kan jerapah tadi ada yang panjang, ada yang pendek lehernya ya. Nah, yang berleher panjang maka itu memiliki gen dominan, sedangkan yang berleher pendek maka itu kan gennya resesif. Nah, menurut Weismann, semua gen resesif itu tidak mampu bertahan dan mati. Nah, sedangkan yang tersisa itu adalah gen dominan. Makanya kalau disilangkan, semuanya akan menghasilkan, ya balik lagi jadi gen dominan kan. Misalnya H besar H besar, disilangkan dengan H besar H besar, maka akan muncul H besar H besar. Kenapa? Karena ya tadi nggak ada gen H kecilnya kan. Karena gen H kecil atau resesifnya itu sudah punah. Jadi kesimpulan teori evolusi menurut August Weismann adalah evolusi itu menyangkut pewarisan gen melalui sel-sel gamet. Jadi di sini ada berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Jadi seleksinya tuh bukan hanya alam aja, tapi seleksinya tuh sudah sampai ke tingkat gen. Jadi faktor genetiknya. Jadi gen resesifnya udah nggak ada. Selanjutnya perbandingan teori evolusi menurut August Weismann dan Jean-Baptiste Lamarck. Nah, Jean-Baptiste Lamarck kan mengatakan bahwa perubahan sifat dan fungsi organ tubuh yang diakibatkan oleh adaptasi atau oleh lingkungan itu akan diwariskan pada keturunannya. Nah, hal tersebut dibantah oleh August Weismann. Nah, jadi August Weismann membuat percobaan untuk membantah teori tersebut. Nah, dengan cara mengawinkan dua ekor tikus yang dipotong ekornya. Jadi kan tikus ini berekor panjang. Nah, ini juga berekor panjang. Nah, keduanya ekornya dipotong hingga pendek. Nah, ini kan berarti menjadi tikus ekor pendek dengan tikus ekor pendek ya. Tapi pendeknya karena dipotong. Nah, dikawinkan. Nah, ternyata biarpun sudah dipotong, anak tikusnya tetap berekor panjang. Nah, oleh Weismann, anaknya ini dipotong lagi ekornya, lalu dikawinkan lagi dengan tikus yang berekor panjang yang dipotong juga sama. Jadi kayak gini lagi, balik lagi ya. Nah, kemudian ternyata anaknya tetap berekor panjang. Lalu oleh Weismann dipotong lagi, jadi sampai ke 21 generasi. Jadi tetap panjang, dipotong lagi, dikawinkan, tetap panjang, terus dipotong lagi, tetap panjang lagi sampai ke 21 generasi, sehingga Weismann berkesimpulan bahwa perubahan sifat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan itu tidak akan diwariskan. Jadi contohnya kan di sini ekornya pendeknya karena dipotong. Berarti ini kan karena lingkungan ya, bukan genetik ya. Nah, itu pasti tidak akan diwariskan. Selanjutnya kita membahas mengenai fenomena yang berkaitan dengan teori evolusi. Nah, yang pertama pengaruh lingkungan terhadap gen. Seperti kita ketahui bahwa semua sifat makhluk hidup itu kan dikendalikan oleh gen. Nah, lalu apakah gen itu dipengaruhi oleh lingkungan? Nah, untuk menjawab hal tersebut, dilakukanlah percobaan dengan menggunakan dua kelinci. Jadi ada dua jenis kelinci, yaitu kelinci dengan lemak kuning dan ada kelinci dengan lemak putih. Nah, kedua kelinci ini kemudian diberi jenis makanan yang berbeda. Nah, yang pertama diberi makanan berpigmen, jadi misalnya contoh wortel, sawi, pokcoy, dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang berwarna, dan ada kelinci yang diberikan makanan yang tidak mengandung pigmen, contohnya kol, kemudian ada kembang kol, lobak, dan lain sebagainya ya. Kelinci dengan lemak kuning ketika dikasih makanan yang berpigmen, lemaknya menjadi kuning. Namun ketika dikasih makanan yang tidak mengandung pigmen, lemaknya berubah menjadi putih. Nah, sedangkan kelinci yang memiliki gen lemak putih, dikasih makanan berpigmen, itu lemaknya tetap putih. Nah, dikasih makanan tidak berpigmen, lemaknya juga tetap putih. Nah, maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab kuning ataupun putih lemak kelinci itu berkaitan dengan gen. Jadi bukan karena lingkungan atau makanan berarti di sini ya. Nah, jadi kelinci dengan lemak kuning itu dia tidak memiliki gen pengendali enzim pengurai pigmen. Jadi ketika kelinci dengan lemak kuning dikasih makanan berpigmen, dia kan nggak punya gennya kan, nggak punya gen untuk mengurai pigmennya. Sehingga ketika dikasih makanan berwarna, ya udah pigmennya tidak terurai, makanya lemaknya kuning. Nah, tapi ketika dia tidak diberikan makanan yang berpigmen, maka dia akan berwarna putih. Ya karena kan tidak ada pigmennya. Jadi tidak ada yang perlu diurai gitu kan. Nah, sedangkan kelinci dengan lemak putih, maka mau dikasih makanan berpigmen ataupun tidak berpigmen, itu dia tetap lemaknya berwarna putih. Kenapa? Karena kelinci ini
memiliki enzim pengurai pigmen. Jadi ketika dikasih makanan yang berwarna, contoh dikasih wortel gitu ya, dia tuh kan punya gen ya kan, punya gen yang menguraikan pigmen sehingga pigmennya terurai jadi putih. Dikasih makanan yang tidak berwarna, ya juga putih ya. Selain tidak ada pigmennya, tidak ada yang diurai juga ya, seperti itu. Fenomena selanjutnya ada adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan, maka kita akan terseleksi alam. Nah, contoh dari peristiwa adaptasi dan seleksi alam itu dapat dilihat dari perubahan populasi dari ngengat bison betularia yang ada di Inggris. Jadi sebelum terjadi revolusi industri, itu kan belum terjadi pencemaran, sehingga lingkungan ataupun pepohonan itu masih cerah gitu ya. Nah, sehingga populasi ngengat yang bersayap cerah itu lebih banyak dibanding populasi ngengat yang bersayap gelap. Kenapa? Karena yang bersayap cerah itu lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan. Namun setelah terjadi revolusi industri di Inggris, pohon-pohon ataupun tembok-tembok itu tertutup oleh jelaga atau asap, sehingga kan warnanya jadi kotor. Hal tersebut menyebabkan bison betularia atau ngengat yang bersayap gelap akhirnya lebih mudah beradaptasi atau lebih adaptif, sehingga jumlah yang bersayap gelap itu lebih banyak dibanding yang bersayap cerah. Kenapa? Ya karena ngengat yang bersayap cerah itu lebih mudah terlihat oleh predator, sehingga jumlahnya akan makin berkurang. Sedangkan yang gelap kan bisa kamuflase sehingga tidak terlihat oleh predator, sehingga jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Nah, selanjutnya ada fenomena seleksi alam berdasarkan resistensi. Nah, resistensi itu apa sih? Nah, resistensi itu adalah daya tahan suatu makhluk hidup ya terhadap pengaruh zat-zat tertentu. Nah, jadi seleksi alam berdasarkan resistensi ini dapat kita lihat pada perbedaan perubahan jumlah koloni bakteri sebelum dan setelah diberi antibiotik. Nah, jadi sebelum diberikan antibiotik, jumlah koloni bakteri yang tidak resisten itu lebih banyak dibanding yang resisten. Nah, lalu kan diberikan antibiotik. Setelah diberikan antibiotik, maka kan bakteri yang tidak resisten itu kan tidak bisa bertahan, sehingga akan berkurang populasinya. Nah, sedangkan yang resisten itu kan bisa bertahan atau dia tahan terhadap antibiotik ya kan, sehingga populasinya akan bertambah. Selanjutnya kita bahas petunjuk-petunjuk adanya evolusi atau apa saja sih bukti-bukti dari evolusi itu, ya kan kita nggak bisa tahu ya. Nah, jadi untuk mengetahui beneran nggak sih terjadi evolusi, nah berarti kita harus ada buktinya ya. Nah, petunjuk atau bukti evolusi yang pertama ada fosil. Nah, apa sih fosil itu? Nah, jadi fosil itu adalah sisa-sisa dari makhluk hidup yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Nah, dengan ditemukannya fosil, maka kita dapat mengetahui adanya perubahan ataupun perkembangan pada makhluk hidup sebagai bukti terjadinya evolusi. Nah, tapi fosil ini jarang ditemukan dalam kondisi yang utuh. Nah, fosil terlengkap yang pernah ditemukan itu adalah fosil kuda. Nah, ini bisa menunjukkan adanya evolusi. Nah, yang pertama ada Eohippus. Nah, jadi Eohippus ini adalah kuda yang ditemukan pada awal zaman Eosen, yaitu sekitar 50 juta tahun yang lalu. Nah, Eohippus itu adalah kuda yang berukuran 0,4 meter atau 40 cm ya, jadi sebesar kucing, di mana jumlah jari kakinya itu masih 4. Kalau sekarang kan jumlah jari kaki kuda itu 1 ya. Nah, lalu ada Mesohippus ditemukan pada akhir zaman Eosen, sekitar 35 juta tahun yang lalu, ukurannya 60 cm atau 0,6 meter, di mana jumlah jari kakinya itu ada 3, jadi sudah reduksi ya. Lalu ada Merychippus ditemukan sekitar pertengahan zaman Miosen, yaitu 15 juta tahun yang lalu, ukurannya 1 meter, dan jumlah jari kakinya itu masih 3, tapi jari-jari terluarnya sudah mengalami reduksi. Lalu ada Pliohippus ditemukan pada zaman Pleistosen, sekitar 8 juta tahun yang lalu, ukurannya 1,25 meter, dan jumlah jari kakinya sudah 1. Nah, lalu ada Equus ditemukan 1 juta tahun yang lalu sampai saat ini. Jadi ini kuda zaman sekarang, ukurannya 1,4 meter dan jumlah jari kakinya adalah 1. Jadi ternyata jumlah jari kakinya itu berbeda. Nah, ini teradaptasi pada lingkungan. Nah, jadi kalau kuda yang zaman-zaman Eosen ya sampai ke zaman Meosen, itu kan jumlah jari kakinya 4 ya sama 3. Nah, itu dikarenakan kondisi lingkungannya itu masih berupa rawa-rawa. Kalau kuda zaman sekarang kan teradaptasi karena tinggal di padang rumput. Bukti evolusi yang kedua ada perbandingan anatomi. Nah, jadi yang pertama itu ada istilah homologi. Apa itu homologi? Jadi kesamaan struktur tubuh organisme itu ternyata menunjukkan
hubungan kekerabatan atau kesamaan asal-usul, di mana homologi itu menunjukkan bahwa perkembangan makhluk hidup itu berasal dari asal yang sama, lalu menghasilkan spesies yang berbeda-beda karena fungsi organ tubuhnya berbeda. Nah, jadi intinya homologi itu memiliki struktur tubuh yang sama, namun fungsinya berbeda. Nah, homologi ini merupakan bukti terjadinya evolusi divergen. Contohnya apa? Nah, jadi contohnya misalnya ini tangan manusia itu homolog dengan kaki depan kucing, dengan sirip paus, dan juga sayap kelelawar. Nah, misalnya nih ya, tangan manusia dengan kaki depan kucing. Itu kan strukturnya sama, bisa kalian lihat ya, bahwa terdiri dari humerus, radius, ulna, kemudian karpal, metakarpal, dan falanges atau jari ya. Nah, kucing juga sama kayak gitu strukturnya. Nah, jadi strukturnya sama tapi fungsinya pasti beda dong. Begitu juga dengan paus dan kelelawar ya. Jadi keduanya strukturnya sama tapi fungsinya berbeda. Kalau sirip untuk berenang, sayap untuk terbang. Lalu ada analogi. Jadi analogi itu adalah kebalikan atau lawan dari homolog. Nah, jadi kalau misalnya homolog itu kan tadi struktur sama fungsi beda ya. Nah, analogi kebalikannya. Jadi analogi itu menunjukkan adanya perkembangan makhluk hidup dari asal mula yang berbeda, tetapi karena hidupnya dalam lingkungan yang sama, sehingga fungsi organ tubuhnya itu jadi sama. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah sayap lebah atau sayap serangga ya, bisa kupu-kupu, bisa lebah. Nah, dengan sayap burung. Nah, ini kan strukturnya pasti beda banget dong ya. Nah, ini kelihatannya berbeda, nah tapi fungsinya sama yaitu sama-sama untuk terbang. Begitu juga dengan sirip paus dan sirip hiu. Ingat ya, paus itu kan mamalia tapi hiu itu pisces atau ikan ya. Jadi ingat ya, keduanya itu memiliki struktur tubuh yang berbeda, namun fungsinya sama yaitu sama-sama untuk berenang. Jadi analogi ini menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal mula yang berbeda-beda, tetapi karena lingkungan hidupnya sama, akhirnya keduanya itu memiliki kesamaan fungsi organ tubuh. Bukti evolusi yang ketiga ada perbandingan embriologi atau embriologi perbandingan. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, jadi perkembangan awal beberapa spesies makhluk hidup. Nah, di sini kakak bahasnya yang vertebrata ya. Bisa kalian lihat ya, ini ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Nah, kalian bisa lihat ya bentuknya itu sama. Jadi menunjukkan bentuk dan struktur yang sama. Lalu, lama-kelamaan mereka berkembang dan terlihat ya bahwa jadi berbeda. Jadi, masing-masing spesies ini kemudian berkembang dengan modifikasi yang berbeda sehingga menjadi spesies yang berbeda-beda. Yang keempat ada biogeografi. Contohnya ini bisa kita lihat pada perbedaan bentuk paruh burung finch. Nah, jadi bentuk paruh burung finch itu memiliki bentuk dan juga ukuran yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan itu mempengaruhi bentuk tubuh makhluk hidup ya. Jadi kan kalau misalnya di burung finch ini awalnya nenek moyang seperti ini. Lalu mereka terbang ke Kepulauan Galapagos. Nah, karena lingkungan yang berbeda, burung-burung tersebut akhirnya menyesuaikan diri dengan jenis makanan yang ada di Kepulauan Galapagos dan akhirnya terbentuklah 14 spesies burung finch yang berbeda dalam bentuk dan ukuran paruh yang berbeda. Bukti evolusi yang kelima ada perbandingan fisiologi atau fungsi tubuh. Nah, sebagai contoh, misalnya buaya dengan lumba-lumba ini kan memiliki habitat yang berbeda. Ya, misalnya buaya berada di darat. Nah, kalau misalnya lumba-lumba itu kan di air. Mereka juga memiliki kelas yang berbeda. Kalau buaya termasuk reptil, kalau misalnya lumba-lumba itu mamalia. Nah, tapi keduanya biarpun lingkungannya berbeda, kemudian cara hidupnya juga berbeda. Nah, tapi ternyata keduanya memiliki proses tubuh yang sama, yaitu misalnya sama-sama bernafas dengan menggunakan paru-paru. Nah, jadi dengan ditemukannya ada kesamaan proses fisiologi, nah itu menunjukkan adanya evolusi. Nah, yang keenam ada perbandingan biokimia. Nah, sebagai contoh, manusia dengan simpanse itu ternyata memiliki kemiripan dalam hemoglobin. Jadi, jika dianalisis secara kimia, tubuh beberapa makhluk hidup itu menunjukkan adanya kesamaan. Bukti evolusi yang ketujuh yaitu ada sisa organ tubuh atau disebut juga dengan organ vestigial. Nah, organ vestigial ini merupakan organ-organ tubuh kita yang dianggap sebagai sisa dari evolusi, namun masih terdapat di dalam tubuh kita sampai saat ini. Nah, jadi kenapa sih disebut sisa? Karena biasanya organ-organ ini tuh tidak terlalu berfungsi. Nah, contohnya apa? Yang pertama ada
Kelopak mata ketiga atau third eyelid ya. Jadi kalau di hewan itu biasanya disebut sebagai membran niktikan. Nah, jadi membran niktikan ini biasanya kalau pada hewan seperti pada katak ataupun pada reptil lah ya, itu berfungsi untuk melumasi dan juga melembabkan mata ya. Nah, jadi dia melindungi ketika di dalam air. Nah, berarti kalau di manusia itu tidak terlalu berfungsi. Kemudian ada otot penggerak telinga. Jadi kalau di hewan tuh kan ada yang telinganya bisa bergerak ya. Nah, di manusia tuh masih ada beberapa yang masih bisa menggerakkan telinganya karena memiliki otot penggerak telinga. Lalu ada geraham tambahan. Jadi 3 geraham belakang ya. Jadi 3 geraham belakang itu juga merupakan salah satu organ-organ vestigial. Lalu ada kelenjar mamae atau kalau pada laki-laki itu berarti puting pada laki-laki. Nah, laki-laki itu kan tidak menyusui ya. Jadi puting di sini tidak terlalu berfungsi. Kemudian ada rambut dada, nah ini juga sama ya pada laki-laki. Kemudian ada tulang ekor, nah jadi manusia kan tidak punya ekor ya, tapi masih memiliki tulang ekor. Jadi ini dianggapnya sebagai organ vestigial. Lalu yang terakhir ada appendix atau umbai cacing. Jadi ini kalau operasi usus buntu, nah yang dibuang ini adalah appendixnya ya kan, atau umbai cacingnya. Dan ketika sudah dilakukan pemotongan pun, ternyata maksudnya tidak terlalu berpengaruh terhadap sistem pencernaan. Selanjutnya kita membahas mengenai mekanisme dari evolusi. Nah, jadi evolusi ini bisa terjadi melalui adanya seleksi alam terhadap variasi sifat individu ya, dan juga bisa juga terjadi karena variasi genetik. Nah, variasi genetik ini bisa terjadi karena terjadinya mutasi dan juga rekombinasi gen. Nah, rekombinasi gen ini berarti biasanya terjadi melalui proses perkawinan ya. Mutasi dan rekombinasi gen ini nanti bisa memicu terjadinya mutasi spontan. Selanjutnya kita membahas mengenai hukum Hardy-Weinberg. Nah, jadi hukum Hardy-Weinberg atau kesetimbangan Hardy-Weinberg ini dicetuskan oleh 2 orang yaitu Godfrey Hardy dan juga Wilhelm Weinberg. Nah, jadi Godfrey Hardy ini merupakan seorang ahli matematika dari Inggris, sedangkan Weinberg itu merupakan seorang dokter dari Jerman. Nah, jadi menurut hukum Hardy-Weinberg, frekuensi alel dan frekuensi genotip dari suatu organisme itu akan tetap dari generasi ke generasi. Jadi selalu konstan atau selalu stabil ya, dari generasi ke generasi. Berlakunya hukum Hardy-Weinberg itu memiliki syarat-syarat tertentu. Jadi agar frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi itu tetap stabil atau konstan, nah itu ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya itu adalah populasinya harus besar atau tidak terbatas. Yang kedua, tidak boleh terjadi migrasi atau populasinya itu harus tertutup. Lalu, tidak boleh terjadi mutasi. Yang keempat, kawin acak, jadi perkawinannya harus terjadi secara acak. Yang kelima, tidak terjadi seleksi alam. Dan yang terakhir adalah memiliki viabilitas dan fertilitas yang sama. Jadi viabilitas itu adalah kemampuan untuk bertahan hidup, sedangkan fertilitas itu adalah kemampuan untuk bereproduksi. Nah, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan gen ya dalam populasi dan menyebabkan terjadinya mikroevolusi. Maka penyebab terjadinya mikroevolusi yang pertama adalah hanyutan genetik atau genetic drift. Nah, genetic drift itu adalah perubahan dalam kumpulan gen dari suatu populasi akibat kejadian acak. Nah, genetic drift ini dapat disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama ada peristiwa bottleneck effect. Apa itu bottleneck effect? Jadi bottleneck effect itu adalah perubahan susunan genetik pada suatu populasi akibat terjadinya bencana. Jadi kenapa disebut bottleneck effect atau efek leher botol? Karena ketika terjadi bencana, misalnya seperti ini ya, jadi saat terjadi bencana, maka populasi yang tertinggal itu akan lebih sedikit ya kan dibanding sebelum terjadi bencana. Jadi anggaplah ini populasi awal, nah ini terjadi nanti efek leher botolnya tuh di sini. Nah, ini ketika terjadi bencana. Nah, kemudian ini adalah populasi yang bisa bertahan setelah terjadi bencana. Nah, ketika populasi ini bisa bertahan, maka dia bisa kembali lagi nanti ke populasi awal. Nah, tapi kalau tidak bisa bertahan, maka bisa akan terjadi kepunahan. Nah, maka bisa kita simpulkan, susunan gen untuk populasi setelah terjadi bencana dengan yang sebelum terjadi bencana itu akan lebih homogen yang setelah terjadi bencana. Ya, jadi di sini populasi yang bisa bertahan atau surviving population itu memiliki keanekaragaman gen yang lebih sedikit ya dibandingkan sebelum terjadi bencana, atau di sini original population-nya berarti keanekaragaman gennya lebih banyak.
Nah, yang kedua ada founder effect. Nah, founder effect ini merupakan sejumlah kecil organisme dari suatu populasi berpindah ke tempat lain. Sebagai contoh, di sini ada populasi kupu-kupu. Nah, di sini kan awalnya beragam ya. Nah, kemudian sejumlah kecil dari populasi ini kemudian berpindah ke tempat lain. Jadi misalnya ke pulau lain ya, dan membangun kelompoknya lagi sendiri. Nah, yang kedua bisa disebabkan adanya gen flow atau aliran gen. Gen flow sendiri adalah pertukaran genetik akibat migrasi individu yang subur atau yang fertil atau perpindahan gamet antar populasi. Sebagai contoh, di sini terdapat populasi burung pipit di Pulau X. Ini ada Pulau X. Nah, di sini ada populasi burung pipit. Nah, misalnya di sini dia genotipnya itu B kecil atau resesif. Nah, burung pipit ini kemudian bermigrasi ke Pulau Y. Nah, di Pulau Y ini ada burung pipit dengan genotip yang berbeda, jadi dengan gen yang berbeda. Misalnya di sini dia B besar. Nah, kemudian terjadilah interhibridisasi. Nah, ini disebut sebagai aliran gen. Jadi terjadilah perkawinan antara burung pipit dari populasi X ke Pulau Y. Nah, kemudian yang ketiga ada seleksi alam. Seleksi alam itu menyangkut keberhasilan dari suatu individu dalam bereproduksi. Nah, sebagai contoh, di sini ada suatu populasi kupu-kupu lagi ya di sini. Kemudian karena kupu-kupu yang bersayap gelap itu akhirnya memiliki banyak keturunan dikarenakan kupu-kupu yang bersayap terang itu lebih mudah terlihat oleh predator. Jadi yang kayak bison betularia ya. Jadi yang bersayap terang itu lebih mudah terlihat oleh predator sehingga kupu-kupu yang bersayap gelap otomatis bisa bereproduksi, jumlahnya jadi lebih banyak. Yang keempat ada perkawinan tidak acak. Nah, tadi kan kalau mau tidak terjadi evolusi atau kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg harus kawin acak. Nah, jadi kalau terjadi perkawinan tidak acak, maka itu akan memicu terjadinya mikroevolusi. Nah, apa sih perkawinan tidak acak? Nah, jadi perkawinan tidak acak itu berarti perkawinannya itu memilih ya kan. Jadi akan mengakibatkan terbentuknya gen resesif pada suatu keturunan. Nah, perkawinan tidak acak ini bisa terjadi karena inbreeding atau perkawinan yang masih dekat hubungan kekerabatannya. Dan yang kedua ada assortative mating, yaitu individu memilih fenotip tertentu. Nah, ini sebagai contoh ya, kodok itu umumnya memilih kawin dengan kodok dengan ukuran tubuh yang sama. Maka di sini dia memilih ya kan, jadi memilih fenotip tertentu. Nah, ini memicu terjadinya perkawinan yang tidak acak. Yang kelima ada mutasi. Nah, jadi mutasi yang diturunkan dalam gamet itu dapat mengubah gen pool atau kumpulan gen dalam suatu populasi. Sebagai contoh, di sini ada kumbang berwarna hitam. Nah, kumbang ini mengalami mutasi. Ini fenotipnya tuh jadi berubah. Nah, perubahan fenotip ini maka memicu terjadinya perubahan dalam gen pool. Rumus aljabar untuk hukum Hardy-Weinberg itu adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Atau bisa kita faktorkan, berarti P plus Q sama dengan 1. Nah, keterangannya, jadi P kuadrat di sini adalah frekuensi genotip untuk homozigot dominan. Jadi untuk gen homozigot dominan, itu berarti rumusnya P kuadrat ya. Nah, 2PQ ini berarti frekuensi genotip untuk gen yang heterozigot. Q kuadrat adalah frekuensi genotip untuk homozigot resesif. Nah, ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya sama dengan 1. Nah, P maka frekuensi untuk alel yang dominan, sedangkan Q adalah frekuensi alel yang resesif. Nah, sebagai contoh ya di sini ya, misalnya P di sini kan tadi untuk yang gen dominan. Nah, misalnya gen dominan di sini adalah B besar. B besar itu nanti untuk menentukan warna hitam. Nah, Q itu untuk gen resesif yang berwarna putih. Nah, sehingga genotip B besar, ini berarti tikus yang berwarna hitam, itu maka P kuadrat ya kan. Nah, karena B itu kan tadi P, B kecil, Q gitu kan. Nah, B besar B kecil atau yang abu-abu, nah ini frekuensi gennya berarti 2PQ. Nah, kalau B kecil ini kan resesif, maka Q kuadrat. Nah, sebagai contoh, jadi di sini ada contoh soalnya ya. Dalam suatu populasi yang berjumlah 5.000 orang, terdapat 16% penderita albino. Nah, terus misalnya kalian diminta untuk menentukan berapakah jumlah orang yang carrier albino atau yang heterozigot. Nah, cara menjawabnya gimana? Nah, berarti kita cari dulu frekuensi yang resesif dulu, alel resesif. Jadi albino itu kan gennya resesif atau A kecil ya. Maka kalau A kecil itu kan berarti tadi sama saja dengan Q kuadrat ya. Genotip resesif homozigot itu kan Q kuadrat. Nah, maka Q kuadrat sama dengan 16%. Kan di sini 16% ya albinonya. Nah, berarti Q itu kan akar 16/100 atau akar dari 0,16.
atau Q-nya berarti sama dengan 0,4. Nah, rumusnya itu kan tadi P plus Q sama dengan 1. Q-nya sudah ketemu 0,4, maka kita tinggal cari P-nya. Maka P itu adalah 1 dikurang Q atau 1 dikurang 0,4 atau P-nya berarti sama dengan 0,6. Nah, berarti sekarang kita tinggal tentukan frekuensi genotif untuk yang carrier. Nah, yang carrier itu kan tadi 2PQ ya. Berarti ya 2PQ atau heterozigot itu berarti 2 dikali 0,6 dikali 0,4 ya atau sama dengan 0,48. Nah, karena ditanya jumlah orangnya tinggal dikali populasinya ya. Maka jumlah orang yang carrier albino adalah 0,48 dikali 5.000 orang atau 2.400 orang. Selanjutnya kita membahas mengenai spesiasi atau terbentuknya suatu spesies baru. Nah, jadi spesiasi ini bisa terjadi yang pertama karena adanya isolasi geografi dan yang kedua ada isolasi reproduksi. Isolasi geografi itu bisa dibagi menjadi ada simpatri dan non-simpatri. Nah, yang non-simpatri dibagi lagi menjadi 3, ada alopatri, parapatri, dan peripatri. Sedangkan isolasi reproduksi dibagi menjadi 2, yaitu prazigotik dan paskazigotik. Yang pertama ada isolasi geografi, yaitu terpisahnya suatu populasi akibat adanya alam atau geografi sebagai penghalang atau barrier atau sawar tadi ya. Sebagai contoh, di sini ada populasi dari suatu ikan. Nah, ikan ini kemudian mengalami isolasi geografi. Nah, kalau mengalami isolasi geografi non-simpatri, spesiasinya terjadi di dalam area geografi yang berbeda. Jadi sebagai contoh, spesies ikan ini karena terpisah atau terhalang ya geografi, akhirnya dianggap menjadi spesies yang berbeda. Nah, kalau simpatri itu jika spesiasinya terjadi dalam satu area geografi yang sama. Selanjutnya ada spesiasi non-simpatri. Non-simpatri itu kan tadi kalau dia berbeda geografi ya. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada alopatri, itu jika spesiasinya terjadi di daerah yang berjauhan atau berlainan. Jadi awalnya kan dia satu tempat, kemudian terpisah atau terdapat barrier ya. Nah, kalau misalnya daerahnya itu berjauhan, penghalangnya itu berjauhan ya, nah ini disebutnya alopatri. Jadi nanti dianggap menjadi spesies yang berbeda. Nah, kalau peripatri itu jika proses spesies yang terjadi itu di daerah yang bersebelahan dari spesies yang paling dekat dengan hubungan kekerabatannya. Jadi awalnya kan tadi satu spesies, kemudian dia mengalami isolasi peripatri. Nah, jadi kalau peripatri kan bersebelahan. Nah, kemudian dia dianggap berbeda karena menyesuaikan dengan geografinya. Lalu ada parapatri, yaitu proses spesiasi yang terjadi di daerah pinggir. Jadi awalnya satu spesies, nah kemudian spesiasinya terjadi di pinggir dari daerah tersebut. Nah, yang kedua ada isolasi reproduksi. Nah, isolasi reproduksi yang pertama tadi ada prazigotik. Nah, untuk isolasi reproduksi yang prazigotik itu terdiri dari isolasi ekogeografi, yaitu jika dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan perkawinan karena lama berada pada lingkungan yang berbeda. Jadi awalnya mereka tuh satu spesies ya, bisa bereproduksi. Nah, kemudian karena lama di lingkungan yang berbeda, akhirnya tidak bisa bereproduksi. Sebagai contoh, ini ada tanaman Plantanus occidentalis dan Plantanus orientalis. Nah, jadi keduanya tidak bisa bereproduksi dikarenakan kan lama berada pada lingkungan yang berbeda. Nah, jadi kalau yang Plantanus itu ada berada di timur Indonesia, kalau ini di bagian barat Indonesia. Lalu ada isolasi habitat. Nah, jadi kalau isolasi habitat, dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan perkawinan karena memiliki habitat yang berbeda. Sebagai contoh, ada Bufo woodhousei, jadi ini kodok ya, dan ada Bufo americanus, ini sama-sama kodok tapi keduanya memiliki habitat yang berbeda. Nah, Bufo woodhousei itu hidup di air yang tenang, sedangkan Bufo americanus itu hidupnya di kubangan air. Jadi mereka harusnya bisa kawin, tapi karena habitatnya beda jadi nggak ketemu. Selanjutnya ada isolasi musim atau disebut juga dengan isolasi temporal. Nah, yaitu dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan perkawinan karena musim kawinnya berbeda. Nah, contohnya adalah pada Pinus muricata dan Pinus radiata. Keduanya tidak dapat melakukan perkawinan karena waktu pematangan gametnya berbeda. Jadi Pinus radiata itu strobilusnya muncul di bulan Februari, sedangkan Pinus muricata strobilusnya muncul di bulan April.
Lalu ada isolasi perilaku. Jadi isolasi perilaku adalah dua spesies simpatri tidak dapat melakukan perkawinan karena beda tingkah laku dalam perkawinan. Contohnya, angsa batu kaki biru itu akan menari ketika musim kawin tiba. Dan yang warna kakinya paling menarik, yang warna kakinya paling biru gitu ya, itu akan semakin menarik perhatian betina. Nah, otomatis kalau di situ ada angsa dari jenis lain tidak akan mengerti kan dengan tarian dari angsa batu tersebut dan tidak akan tertarik dengan warna kakinya tadi. Contoh lainnya adalah laba-laba merak atau peacock spider. Peacock spider itu juga akan menari dengan cara mengembangkan bagian abdomennya yang terlihat seperti merak berwarna-warni ya. Dan hal tersebut akan menarik perhatian laba-laba betina. Selanjutnya ada isolasi gamet, yaitu dua spesies simpatri tidak dapat melakukan perkawinan karena sel kelamin jantannya tidak memiliki viabilitas dalam saluran reproduksi betina. Jadi sel kelamin jantannya tidak bisa membuahi betina. Contohnya adalah pada dua spesies dari bulu babi merah dan bulu babi ungu. Jadi bulu babi merah dan juga bulu babi ungu tidak mampu berfusi karena protein pada permukaan sel telur dan spermanya itu tidak dapat berikatan satu sama lain. Nah, yang terakhir ada isolasi mekanik, yaitu dua spesies simpatri yang tidak dapat melakukan perkawinan karena bentuk dan ukuran dari alat kelaminnya tidak sesuai. Contohnya ada anjing Great Dane dan anjing Poodle. Nah, jadi di sini yang betinanya itu adalah anjing Great Dane dan anjing jantannya itu adalah anjing Poodle. Nah, ini kan ukurannya sangat berbeda sehingga tidak mungkin dilakukan perkawinan. Nah, yang kedua ada isolasi pasca zigotik. Nah, kalau prazigotik itu kan tidak bisa kawin ataupun tidak bisa membuahi ya. Jadi, ada yang tidak bisa kawin, ada yang tidak bisa kawin tapi tidak bisa berfusi. Atau contohnya tadi yang isolasi gamet ya. Nah, kalau yang pasca zigotik ini masih bisa melakukan perkawinan. Nah, ini dibagi yang pertama ada bastard mandul atau hibrid steril. Jadi, dua spesies yang berbeda bisa melakukan perkawinan tapi menghasilkan keturunan yang mandul atau steril. Contohnya, perkawinan antara singa jantan dengan harimau betina itu akan menghasilkan liger. Jadi liger ini hasil perkawinan antara lion and tiger ya. Jantannya ini mandul, tidak bisa menghasilkan keturunan. Begitu juga dengan perkawinan antara harimau jantan dengan singa betina, itu akan menghasilkan tigon jantan ini juga sama ya, tidak bisa membuahi atau mandul. Nah, selain ada bastard mandul, ada bastard mati bujang. Bastard mati bujang merupakan hasil hibrid dari dua spesies yang berbeda, nah tapi akan mati sebelum bisa bereproduksi. Contohnya adalah perkawinan dari dua spesies tembakau, itu akan menghasilkan tembakau yang akan mati sebelum bisa berbunga. Tumbuhan itu kan dikatakan sudah dewasa ketika ada bunga. Nah, ini belum berbunga udah mati, makanya disebutnya mati bujang ya. Nah, penyebab kematiannya adalah munculnya tumor pada tembakau. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai evolusi. Cukup banyak, semoga adik-adik paham dengan penjelasannya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Dan jangan lupa dukung terus channel Biologi Asik dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Nah, kalau kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ya. Nanti akan kakak bahas pertanyaan kalian. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.